Apel kesiapan simulasi penanggulangan radiasi di pintu masuk negara dimulai. Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Inspektur Apel tiba di tempat apel. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Apel. Kepada Inspektur Apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Apel. Lapor. Apel pelaksanaan kegiatan simulasi dalam rangka deteksi radiasi siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Apel. Untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saya sampaikan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan baiknya kita melakukan apel pada pagi hari ini untuk pelaksanaan simulasi penanganan radiasi di pintu masuk negara tahun 2023. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan atau Balai Karantina Kesehatan
mempunyai tugas cegah tangkal keluar masuknya penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, penanganan bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di pintu masuk negara atau di pelabuhan, di bandar udara, dan pos lintas batas negara. Seiring kemajuan teknologi dalam penggunaan zat radioaktif dan bahan nuklir, baik dalam bidang industri dan kesehatan, maka kita harus waspada dan mampu melakukan deteksi dan penanganan bahaya radiasi yang dapat ditimbulkan oleh zat radioaktif oleh bahan nuklir tersebut, baik berupa paparan maupun kontaminasi. Dalam rangka kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon terhadap ancaman radiasi di pintu masuk negara, maka salah satu kapasitas inti yang harus dimiliki dalam keadaan darurat yaitu melaksanakan tanggap darurat kesehatan, penunjukan koordinator dan pejabat berwenang di pintu masuk, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Saya berharap kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk yang konkret berupa kesiapsiagaan yang terintegrasi dengan melibatkan semua sektor yang terkait, meningkatkan kemampuan bersama baik dari aspek prosedur, sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat menghadapi ancaman terutama dalam upaya kita menjaga keselamatan dan keamanan terhadap di pintu masuk negara. Bapak Ibu peserta apel, simulasi penanganan radiasi di pintu masuk negara yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 21 Desember 2023, merupakan latihan terintegrasi yang kita lakukan dalam hal merespon adanya bahaya radiasi wilayah Pelabuhan Batu, Kota Batam, yang berasal dari alat kamera gamma tipe Sentinel 880 SN-D 13759 yang berada di salah satu kapal yang datang dan berpotensi menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat paparan dan kontaminasi zat radioaktif dan bahan nuklir. Hal yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan kerjasama antar stakeholder sebagai kunci keberhasilan dalam penanganan dan pengawasan bahaya radiasi. Untuk itu kami berharap seluruh pihak terkait yang terlibat dalam simulasi ini bisa berperan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta apel, kepada para pihak. Semoga kegiatan ini menghasilkan output yang bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan simulasi penanganan radiasi di pintu masuk negara tahun 2023 secara resmi dimulai. Demikian saya sampaikan amanah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, demi kelancaran acara ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang beragama non-Islam silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati
kami anak-anak bangsa mempersembahkan puji syukur atas segala anugerah-Mu yang melimpah dan segala nikmat-Mu yang tak terhitung. Atas izin-Mu ya Allah, pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan simulasi penanganan radiasi di pintu masuk negara Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam tahun 2023. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi perekat silaturahim di antara kami yang dapat menyatukan kami, agar mampu bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai abdi negara. Berikanlah kami kesehatan ya Allah, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, serta keselamatan dalam menjalankan setiap tugas yang kami kerjakan sehari-hari. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah permohonan dan doa kami ya Allah, Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad-jasad kami, sinarilah hati-hati kami, teguhkanlah iman kami, baguskanlah perbuatan kami, lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, jauhkanlah kami dari keburukan, dan penuhilah hajat-hajat kami, baik dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel. Apel pelaksanaan kegiatan simulasi telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Apel. Kepada Inspektur Apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Apel meninggalkan tempat apel dan berkenan duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan acara simulasi. Apel kesiapan selesai. Seluruh pasukan apel untuk kembali ke area persiapan. Perhatian. Apel selesai. Telah saya bubarkan. Kembali ke lokasi sesuai rencana. Tanpa penghormatan. Bubar! Jalan! Kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati, kami haturkan selamat pagi dan selamat datang di Kota Batam. Bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di pohon jati. Bukan sembah sembarang sembah, sekapur sirih tanda telah jadi. Sebagai pembuka acara, marilah kita sambut dan aplaus bersama tari persembahan dari Sanggar Wang Sendari.
Yang terhormat Direktur Jenderal Surveillance Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Ahmad Farhani Tri Adrianto. Yang kami hormati Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kesehatan Sekretaris Daerah Kota Batam atau yang mewakili, Kepala KSOP khusus Batam dan tim atau yang mewakili, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam atau yang mewakili, Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Bea Cukai tipe B Batam atau yang mewakili, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam atau yang mewakili, Kepala Polda Kepri atau yang mewakili, Komandan Lantamal 4 Batam atau yang mewakili, General Manager Pelindo Regional 1 Batam atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam atau yang mewakili, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam atau yang mewakili, Direktur SEBP Batam dan RSUD Embung Fatimah Batam atau yang mewakili, dan seluruh pegawai KKP kelas 1 Batam dan seluruh KKP se-Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk tetamu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara simulasi penanggulangan radiasi di pintu masuk negara. Mengawali acara pada hari ini, ucapan selamat datang oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam, Bapak Ahmad Hidayat, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan, selamat datang Pak. Selamat kembali ke kampung halaman karena beliau tadinya dari KKP Batam juga. Pak Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Pak Zul, terima kasih Pak atas kehadiran dan dukungannya selama ini. Bapak Ibu dari lintas sektor yang tidak kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya untuk mempersingkat waktu. Teman-teman KKP se-Indonesia yang datang ke acara ini, rekan-rekan semua, seluruh hadirin, tim pendukung dan teman-teman semua yang membantu terlaksananya kegiatan simulasi penanganan radiasi di pintu masuk negara ini. Ke Batam makan durian sambil melihat pemandangan Singapura. Selamat datang kami ucapkan pada kegiatan penanganan radiasi di pintu masuk negara. Selamat datang, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Betapa bangganya kami Bapak Ibu sekalian bisa menghadiri dan mendukung acara ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Semoga acara ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan bersama
jalannya simulasi penanggulangan radiasi di pintu masuk negara secara live maupun streaming. Simulasi ini akan dinarasikan oleh Saudara Dodi Nanda dan Saudari Winda Ramadana dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam. Kami persilahkan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, peserta simulasi kita nantikan sedang berada di area persiapan. Perhatian, perhatian. Exercise, exercise, exercise. Simulasi penanganan radiasi di pintu masuk akan dimulai dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitu indah bintang gemintang hendak dipetik tuk anak dara. Kami ucapkan selamat datang di simulasi penanggulangan radiasi di pintu masuk negara. Apa tanda rantau bertuah, rakyatnya sopan, akhlaknya dijaga. Apa tanda negeri bermarwah, ucapan salam disambut gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Batam merupakan salah satu kota industri besar di Indonesia dengan berbagai sektor industri, baik elektronik, manufaktur, galangan kapal, tekstil, dan jenis industri lain. Dengan letak geografis yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, Batam berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Terdapat lebih dari 25 kawasan industri dan lebih dari 200 pelabuhan yang tersebar di sepanjang pantai Pulau Batam. Dengan tingkat lalu lintas barang dan orang yang begitu tinggi, salah satu potensi risiko yang patut diwaspadai dan perlu adanya pengawasan khusus adalah risiko bahaya radiasi, khususnya di pintu masuk negara, point of entry, baik pelabuhan dan bandara. Pelabuhan Laut Batu Ampar Batam atau juga biasa disebut Pelabuhan Kargo Batu Ampar merupakan pelabuhan peti kemas terbesar di Batam. Pelabuhan Laut Batu Ampar juga melayani kedatangan dan keberangkatan penumpang pelni. Pada saat ini, aktivitas di Pelabuhan Laut Batu Ampar meliputi kedatangan dan keberangkatan kapal dari dalam maupun luar negeri dan kedatangan dan keberangkatan penumpang dalam negeri. Di samping itu, aktivitas bongkar muat barang berupa peti kemas dan kebutuhan industri tergolong padat di Pelabuhan Laut Batu Ampar Batam. Pada tanggal, bulan, tahun di negara N, wilayah F telah terjadi kecelakaan nuklir dan oleh WHO telah ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concerns atau PHEIC. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku IHR Nasional Focal Point tentang kewaspadaan dini terhadap alat angkut, orang dan barang yang datang dari negara N, bahwa setiap kedatangan alat angkut dari negara N wajib dilakukan pemeriksaan paparan radiasi menggunakan alat detektor radiasi. Pada tanggal 21 Desember 2023, kapal SV Anugerah bersama 17 tiba di Pelabuhan Batu Ampar.
SV Anugrah Bersama 17 merupakan kapal jenis supply vessel yang merupakan kapal proyek lepas pantai dengan ukuran kapal sebesar 9.000 GT. Kapal SV Anugrah Bersama 17 baru saja menyelesaikan kegiatan pemeriksaan fasilitas pengeboran minyak di lepas pantai negara N tersebut. Di dalam kapal tersebut 120 orang yang terdiri dari kru kapal dan kru proyek. Pada saat kedatangan kapal SP Anugrah Bersama 17 di Pelabuhan Laut Batu Ampar, Kapten kapal SP Anugrah Bersama 17 melaporkan melalui Vessel Traffic Service VTS bahwa terdapat 2 orang kru yang memerlukan bantuan medis. Kapal SP Anugrah Bersama 17 menaikkan bendera kuning atau bendera Q di atas panji pengganti ke-1 sebagai isyarat adanya kru yang sakit di kapal tersebut. Posisi kapal 1 degrees 10 minute 211 seconds south and 103 degrees 59 minute 780 seconds east. Di atas kapal terdapat 2 orang kru sakit. Butuh bantuan medis segera. Dugaan penyebab belum bisa diidentifikasi. Kapten Anugrah Bersama 17, call sign Yankee Delta Bravo 6969, over. Supply vessel Anugrah Bersama 17, supply vessel Anugrah Bersama 17, supply vessel Anugrah Bersama 17. Call sign Yankee Delta Bravo 6969. Di sini Batam VTS, Batam VTS, Batam VTS. Pesan diterima, mohon untuk menunggu, standby, over. Batam VTS, Batam VTS, Batam VTS. This is SV Anugrah Bersama 17, Anugrah Bersama 17, Anugrah Bersama 17. Call sign Yankee Delta Bravo 6969, standby. Selanjutnya, oleh petugas VTS Batam, informasi diteruskan ke kantor kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam dan oleh petugas radio kantor kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam dengan kode sandi Batam Quarantine Radio menghubungi SV Anugrah Bersama 17. SP Anugrah Bersama 17, SP Anugrah Bersama 17, SP Anugrah Bersama 17, call Yankee Delta Bravo 6969, Batam Quarantine Radio, Batam Quarantine Radio, Batam Quarantine Radio. How do you read me? Over. Batam Quarantine Radio, Batam Quarantine Radio, Batam Quarantine Radio. This is SV Anugrah Bersama 17, Anugrah Bersama 17, Anugrah Bersama 17. Call sign Yankee Delta Bravo 6969. I read you well, over. SP Anugrah Bersama 17, call sign Yankee Delta Bravo 6969, Batam Quarantine Radio. Kami mendapatkan terdapat 2 orang kru sakit di kapal. Mohon informasikan kondisi kru pada saat ini, over. Batam Quarantine Radio, this is SV Anugrah Bersama 17, call sign Yankee Delta Bravo 6969. Diinformasikan terdapat 2 orang kru sakit dengan kondisi 1 orang mengalami penurunan kesadaran dan 1 orang mengalami mual, pusing dan kemerahan di telapak tangan. Kapten SV Anugrah Bersama 17, call sign Yankee Delta Bravo 6969, over. SP Anugrah Bersama 17, call sign Yankee Delta Bravo 6969, Batam Quarantine Radio. Mohon informasikan last port of call, over. Batam Quarantine Radio, this is SV Anugrah Bersama 17, call sign Yankee Delta Bravo
Bravo 6969, over. SP Anugrah Bersama 17, call sign Yankee Delta Bravo 6969, Batam Kuarantin Radio. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Mohon untuk tenang selalu di atas kapal dan standby, over. Batam Kuarantin Radio, this is SP Anugrah Bersama 17, call sign Yankee Delta Bravo 6969, thank you and standby. Petugas radio kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Batam kemudian memberikan laporan singkat secara lisan kepada perwira jaga yang kemudian diteruskan kepada kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Batam. Berdasarkan laporan perwira jaga, kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Batam mengadakan rapat internal terkait adanya laporan kru sakit di atap kap. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kapten Kapal SV Anugrah Bersama 17, kapal tersebut datang dari Pelabuhan Y, Negara N, yang berjarak lebih dari 30 km dari lokasi kecelakaan nuklir. Sesuai dengan hasil rapat internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam terkait situasi kewaspadaan dini ancaman kontaminasi zat radioaktif dari negara N, maka kegiatan pemeriksaan kedatangan kapal terhadap kapal SV Anugrah Bersama 17 dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam memerintahkan tim untuk melakukan pertolongan darurat ke SV Anugrah Bersama 17 dengan prosedur penanganan kejadian radiasi. Mobil boarding in clearance memasuki wilayah pelabuhan. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, petugas boarding yang terdiri dari 5 orang petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam, tim Rapid Health Assessment atau RHA, terdiri dari epidemiolog, dokter, perawat, dan sanitarian yang dipimpin oleh perwira jaga. Saat ini kita saksikan perwira jaga memberikan arahan tentang kegiatan yang akan dilakukan, di mana tim Rapid Health Assessment telah mengenakan APD lengkap dan membawa boarding kit. Tim RHA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam menuju kapal SV Anugrah Bersama 17 menggunakan kapal boarding. Kita saksikan bersama tim Rapid Health Assessment Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam telah menaiki kapal boarding TB Skymas Megamas Sky dan akan menuju SP Anugrah Bersama 17. Tampak di hadapan kita TB Megamas Sky sudah mendekati SP Anugrah Bersama 17, di mana SP Anugrah Bersama 17 berada di area karantina, menunggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap 2 kru yang sakit.
Sesaat lagi, tim boarding Rapid Health Assessment akan berpindah dari TB Mega Maskai menuju SP Anugerah Bersama 17. Baiklah, tim boarding RAH sudah mulai berhasil memasuki kapal SP Anugerah Bersama 17. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tim Rapid Health Assessment Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam terdiri dari tenaga epidemiolog, dokter, perawat, dan sanitarian. Seperti kita lihat bersama, 3 orang petugas tim boarding RAH Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam sudah berhasil memasuki kapal SV Anugerah Bersama. Kita menunggu 2 orang lagi untuk masuk ke SV Anugerah Bersama 17 karena kondisi gelombang yang cukup tinggi. Sangat berhati-hati. Ya, kita tunggu 1 orang lagi. Ya, dan akhirnya tim boarding RHA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam sudah menaiki SP Anugerah Bersama 17. Tim boarding RAH Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam menuju ke ruang kapten. Tim boarding RAH Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam sudah diterima langsung oleh Nahkoda SP Anugerah Bersama 17. Petugas sanitarian melakukan pengukuran radiasi awal untuk menentukan zona aman untuk pemeriksaan. Sebagaimana kita lihat, petugas sanitarian sedang melakukan pengukuran radiasi awal. Setelah dilakukan pengukuran, sanitarian menyampaikan kepada kapten dan petugas medis bahwa ruangan pasien atau bridge aman dari paparan radiasi. Selanjutnya, tim RHA melanjutkan pemeriksaan untuk kru yang sakit, pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, dan faktor risiko kesehatan di kapal. Selanjutnya, dokter dan perawat segera melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Tampak di layar, dokter memeriksakan status kesadaran kru, lalu melakukan pengukuran tekanan darah. Selanjutnya, perawat melakukan pemeriksaan kadar oksigen di dalam darah dengan menggunakan pulse oximetry portable. Bang Haryadi monitor. Bang Haryadi monitor. Hasil pemeriksaan medis pada pasien ditemukan bahwa keadaan umum pasien, kesadaran somnolen, tanda-tanda vital, tekanan darah 80/50 mm air raksa, heart rate 130 kali per menit, respiratory rate 24 kali per menit, temperatur 36,8 derajat Celcius, saturasi oksigen 96%. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas medis segera melakukan pertolongan pertama terhadap kru kapal tersebut dengan melakukan pemasangan oksigen infus
sebagai rehidrasi dan persiapan rujukan segera ke rumah sakit rujukan. Sementara tim medis 1 melakukan pemeriksaan pada pasien pertama, tim medis 2 juga melakukan pemeriksaan terhadap pasien kedua dengan keluhan, mual, dan kemerahan pada telapak tangan. Kru kapal dengan penurunan kesadaran telah diberikan bantuan oksigen dan dilakukan pemasangan infus untuk rehidrasi. Tampak di layar petugas sanitarian melakukan pemasangan tanda bahaya radiasi. Selanjutnya, dokter dan perawat melakukan pemeriksaan terhadap pasien kedua. Tampak di layar bahwa pasien kedua atau kru kedua mengalami ruam kemerahan di telapak tangan. Selain itu, pasien kedua juga mengeluhkan mual dan lemas, kepala pusing, rambut mulai rontok, dan sesekali muntah. Pasien merupakan kru kapal proyek yang menggunakan alat khusus dalam bekerja, kamera gamma. Setelah dilakukan pengkajian dan anamnesa yang lebih dalam, maka didapatlah informasi bahwa kru kedua ini merupakan operator kamera gamma yang menggunakan radioaktif. Selanjutnya, dokter dan perawat melakukan pemeriksaan secara cepat dan akurat, kemudian ditemukan hasil sebagai berikut. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 90/60 mm air raksa, heart rate 120 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, temperatur 37,8 derajat Celcius, saturasi oksigen 97%. Pemeriksaan fisik diagnostik, kepala, rambut mengalami kerontokan, ekstremitas atas, telapak tangan kemerahan, ekstremitas bawah dalam batas normal, toraks, suara pernapasan vesikular dalam batas normal, abdomen, peristaltik usus meningkat, perabaan perut supel, diagnosis sementara, suspek sindrom radiasi akut. Atas informasi awal yang didapat bahwa ada kemungkinan sumber radiasi yang berasal dari kamera gamma portable. Selanjutnya, epidemiolog melakukan wawancara lebih jauh. Epidemiolog melakukan wawancara terhadap kapten kapal dan pemeriksaan dokumen karantina. Sebagai epidemiolog di Rapid Health Assessment, kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Batam ini melakukan pengecekan kelengkapan dokumen kesehatan yang terdiri dari Maritime Declaration of Health atau MDH, Crew List, Vaccination List, Voyage Memo, Last Port Clearance, Ship Sanitation Control Extension Certificate, dan semua dokumen yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam wawancara epidemiolog dan nakhoda dijelaskan bahwa 2 orang pasien yang sakit di atas merupakan kru proyek yang bekerja sebagai QC. Kedua kru tersebut bertugas mengoperasikan kamera gamma jenis portable. Berdasarkan hasil wawancara, juga diperoleh informasi bahwa pengangkutan dan pengoperasian kamera gamma portable tersebut telah memiliki izin resmi dari Bapeten. Petugas sanitarian melakukan monitoring radiasi menggunakan survei meter radiasi gamma di depan pintu gudang kapal dengan cara diawali dengan pengukuran radiasi background, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran laju dosis radiasi di sekitar ruangan di mana sumber berada. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat deteksi radiasi atau PRD, ditemukan adanya paparan radiasi yang melebihi ambang batas, melebihi 0,5 mikrosievert per jam di depan pintu gudang kapal. Sumber radiasi diduga berupa kamera gamma portable. Kamera gamma merupakan seperangkat peralatan dengan radioisotop yang digunakan untuk melakukan pengujian tidak merusak non-destructive testing dalam rangka pengecekan mutu produk atau hasil pengelasan. Alat ini merupakan peralatan yang digunakan oleh kedua kru proyek yang saat ini mengalami sakit tersebut.
Petugas sanitarian kemudian memberikan tanda larangan masuk dan menentukan zona di area tersebut sebagai zona bahaya radiasi. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, petugas melaporkan kepada perwira jaga hasil pemeriksaan. Dokter dan perawat melakukan persiapan untuk evakuasi pasien ke darat untuk selanjutnya dirujuk ke rumah sakit rujukan. Dokter dan perawat melakukan persiapan untuk evakuasi pasien ke darat untuk selanjutnya dirujuk ke rumah sakit rujukan. Selain itu, tim boarding juga menyampaikan kepada kapten untuk mengganti bendera isyarat karantina menjadi bendera kuning atau bendera Ki di atas bendera L berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan kapal terjangkit. Perwira jaga Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam menyampaikan hasil boarding kapal SP Anugerah Bersama 17 kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam menetapkan kapal terjangkit radiasi dan berkoordinasi dengan KSOP untuk penetapan zona karantina dan aktivasi rencana kontingensi. Dansat Brimob untuk bantuan pengamanan sumber radiasi yang diduga berasal dari kamera gamma portable di gudang kapal oleh Detasmen KBR, Kimia, Biologi, dan Radioaktif. Bapeten untuk menginformasikan adanya dugaan paparan radiasi melebihi nilai ambang batas lebih dari 0,5 mikrosievert per jam di depan pintu gudang kapal SP Anugerah Bersama 17, di mana sumber radiasi diduga berasal dari kamera gamma portable dan berkoordinasi untuk penanganan lanjutan. Rumah sakit rujukan untuk persiapan penerimaan pasien dengan kasus paparan radiasi. BUP Batam untuk pengamanan di area sekitar lokasi pelabuhan. Pol Airut untuk melakukan pengamanan di area sekitar kapal berlabuh. PPR, petugas proteksi radiasi untuk menginformasikan adanya dugaan paparan radiasi melebihi nilai ambang batas lebih dari 0,5 mikrosievert per jam di depan pintu gudang kapal SP Anugerah Bersama 17. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PPR, direkomendasikan untuk melakukan evakuasi seluruh kru ke zona aman dan dilakukan tindakan pengamanan sumber radiasi. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Security Officer atau PFSO Batu Ampar kemudian melakukan pemasangan barikade sebagai bentuk pengamanan wilayah pelabuhan Batu Ampar. Unit Subden KBR Brimob mendapat perintah dari Dansat Brimob Polda Kepri agar segera melaksanakan penanganan ancaman kimia, biologi, dan radioaktif KBR bahwa informasi adanya dugaan kebocoran sumber radiasi dari kamera gamma portable. Walet 4191. Kemudian diterima oleh 41 polisi perintah kemudian 86 segera siapkan satu rumah sakit KBR dengan peralatan aktif KBR penanganan radiasi. Informasi dari pihak kantor kesehatan pelabuhan adanya kebocoran sumber radiasi di dalam kapal. Untuk TKP Pelabuhan Batu Ampar segera laksanakan pengamanan dan penanganan tersebut sesuai SOP dan laporkan hasilnya. Demikian 86. 86 sekali kemudian segera disiapkan satu unit taktis KBR dengan alat
segera mempersiapkan personil, peralatan alsus proteksi, deteksi radiasi, alsus pendukung, rantis dekontaminasi, dan administrasi pendukung. Kanit KBR melaksanakan APP personil, SOP di lapangan, dan teknik penanganan kecelakaan bahan radiasi. Hadirin sekalian, unit Subden KBR Brimob segera menuju TKP. Unit Subden KBR Brimob tiba di TKP. Kanit langsung memerintahkan untuk personel melaksanakan pengamanan area TKP dan memblokade area menggunakan polislen. Kanit KBR didampingi oleh tim entry melaksanakan koordinasi dengan manajer lapangan, perwira jaga kantor kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam, dan pengkaji radiologi atau PPR guna memperoleh informasi lengkap mengenai dugaan adanya sumber radiasi di atas kapal SV Anugrah Bersama 17 dari kamera meliputi mapping lokasi dan bentuk barang tersebut. Setelah memperoleh data informasi, Kanit KBR dan tim entry menentukan rute yang akan dilalui, cara bertindak, dan alternatif tindakan. Kanit KBR segera memerintahkan tim akses kontrol menentukan untuk Poldas, Poldaltis, pos pengendali taktis, KBR, dan tempat area persiapan untuk instansi lain, medis dan Bapeten di zona dingin atau bendera hijau berlawanan dengan arah angin dengan memperhatikan keamanan. Selanjutnya Kanit KBR memerintahkan tim akses kontrol menentukan zona hangat, bendera kuning untuk tim dekontaminasi personel dan pengumpulan limbah bahan radioaktif dan mendirikan tenda atau kolam dekontaminasi. Hadirin sekalian, kita saksikan di layar tim KBR sedang mendirikan tenda atau kolam dekontaminasi. Perwira jaga kantor kesehatan Pelabuhan kelas 1 Batam menghubungi petugas unit gawat darurat rumah sakit rujukan untuk persiapan penerimaan pasien dengan kasus paparan radiasi. Tim ambulans yang akan mengevakuasi 2 orang kru yang sakit dari kapal SP Anugrah Bersama 17 memasuki wilayah dermaga Pelabuhan Batu Ampar. Tampak di hadapan kita tim evakuasi dengan menggunakan ambulans
bersiap-siap untuk melakukan evakuasi terhadap 2 orang kru yang sakit dari kapal SP Anugerah Bersama 17. Hadirin sekalian, seperti yang kita saksikan, pasien sudah mulai dievakuasi. Pasien dengan penurunan kesadaran dievakuasi dengan menggunakan scoop stretcher, lalu akan dipindahkan ke stretcher ambulans. Sebelum dipindahkan ke ambulans untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan, pasien dan petugas tim Rapid Health Assessment Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam didekontaminasi oleh Subden KBR untuk meminimalisir faktor risiko radiasi. Pasien kedua juga sudah dievakuasi. Pasien pertama dengan penurunan kesadaran sudah masuk ke dalam ambulans. Sebelum memasuki area dekontaminasi, pasien dan tim RHA mendapatkan arahan lalu mendapatkan tindakan dekontaminasi. Selanjutnya petugas yang terdiri dari dokter dan perawat membawa pasien dari tenda dekontaminasi ke ambulans yang telah tersedia di dermaga. Tim evakuasi segera merujuk kru kapal yang sakit menuju rumah sakit. Pasien kedua sudah dilakukan tindakan dekontaminasi, kemudian membuka seluruh APD dan barang yang tadi terkena radiasi. Setelah tindakan dekontaminasi pada kru dan petugas yang boarding ke kapal, limbah yang dihasilkan dari proses kegiatan dekontaminasi tersebut kemudian dilakukan penanganan awal. Tim entry KBR melakukan dekontaminasi dan melepaskan semua barang dan pakaian dan memasukkan ke limbah radioaktif. Tim entry KBR Brimob memakai proteksi APD level B dan dosimeter dibantu tim safety dan peralatan ausus deteksi radiasi Right Eye XGN. Setiap entry hanya diperbolehkan ke zona panas selama 1 menit dan mencatat jumlah paparan radiasi pada dosimeter oleh tim safety.
Tim entry KBR Brimob memasuki kapal SP Anugerah Bersama 17 dan menuju zona panas, yaitu di gudang kapal yang diduga terdapat sumber radiasi. Tim entry melakukan pengukuran radiasi dan menemukan sumber radiasi yang berupa kabel shoot kamera gamma portable. Selanjutnya tim entry melakukan pengukuran radiasi dan menemukan sumber radiasi yang berupa kabel shoot kamera gamma portable. Kemudian dilakukan pengamanan sumber dengan cara memasang perisai, plat timbal dengan ketebalan 4 mm dan memotong kabel shoot. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kontainer atau kotak anti radiasi. Selanjutnya, tim entry melaporkan kepada PPR dan Kanit bahwa TKP sudah tidak ditemukan paparan radiasi lain sekitaran TKP. Tim dekontaminasi segera melaksanakan dekontaminasi tim entry dan peralatan ALSU dan memisahkan limbah bahan radioaktif ke bak limbah radioaktif. Tim safety melaksanakan controlling terhadap kesehatan tim entry pasca penanganan sumber radiasi di zona dingin dan melaporkan kepada tim medis. Kanit KBR melaporkan hasil analisis dan temuan sumber radiasi dan berkoordinasi dengan Satuan Tanggap Darurat Bapeten untuk langkah selanjutnya. Tim entry KBR mengumpulkan semua kru yang masih ada di dalam kapal dan mengarahkan agar keluar dan turun dari kapal menuju darat secara bertahap untuk melaksanakan dekontaminasi. Tim entry KBR dan kru kapal memasuki zona hangat di tenda dekontaminasi dan melepaskan semua barang dan pakaian dan memasukkan ke bak limbah radioaktif. Setelah didekontaminasi, para kru kapal diarahkan oleh tim akses kontrol menuju zona dingin dan segera diarahkan ke tim medis untuk cek kesehatan. Setelah tindakan dekontaminasi, pada kru dan petugas yang boarding ke kapal, limbah yang dihasilkan dari proses kegiatan dekontaminasi tersebut kemudian dilakukan penanganan awal sesuai dengan prosedur dan dikoordinasikan dengan Bapeten untuk penanganan selanjutnya. Semua kru kapal yang telah didekontaminasi kemudian dibawa menuju ruang karantina Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam menggunakan kendaraan evakuasi massal. Menuju ruang karantina Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam. Dan selanjutnya akan dikarantina hingga kapal dinyatakan bebas dari paparan radiasi. Setelah dilakukan pengamanan terhadap sumber radiasi oleh tim KBR dan tim PPR, serta tidak ditemukan lagi adanya paparan radiasi lain di sekitaran TKP, maka kapal dinyatakan aman dan status kedaruratan dihentikan dengan melepas perimeter keselamatan dan keamanan. Bapeten berdasarkan laporan dari PPR merilis surat pernyataan dan selanjutnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam mengeluarkan surat pernyataan bebas karantina bagi kapal SP Anugerah Bersama 17. Status dan kondisi Pelabuhan Batu Ampar kembali ke kondisi normal dan rencana kontingensi penanggulangan radiasi dinonaktifkan.
Sekali lagi kita berikan aplaus bersama untuk peserta yang terlibat dalam simulasi ini. Tentunya kegiatan ini memerlukan profesionalisme dan tanggung jawab yang besar dari seluruh tim yang terlibat. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah ucapan terima kasih sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada lintas sektor yang telah mendukung jalannya acara pada hari ini. Penghargaan akan diserahkan oleh Direktur Surveillance Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Bapak kami silahkan. Kepada perwakilan dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir dimohon maju ke depan. Kepada perwakilan Brimob Subden KBR, dipersilahkan maju ke depan. Kepada perwakilan Pelindo, dimohon maju ke depan. Kepada perwakilan PT Senepak, dimohon maju ke depan. Kepada perwakilan dari VTS Batam, dimohon maju ke depan. Perwakilan dari BUP Batam, dimohon maju ke depan.
kepada Bapak Ibu lintas sektor dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, perwakilan dari Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam dimohon maju ke depan. Perwakilan dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam dimohon maju ke depan. Selanjutnya, perwakilan dari KSOP khusus Batam dimohon maju ke depan. Selanjutnya, perwakilan dari PT UT Quality dimohon maju ke depan. Selanjutnya, perwakilan dari PT UT Quality dimohon maju ke depan. Selanjutnya, perwakilan dari Persero Batam dimohon maju ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran lintas sektor yang telah berpartisipasi pada kegiatan acara hari ini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Demikianlah seluruh rangkaian acara simulasi pada hari ini yang mengambil tema Simulasi Penanggulangan Radiasi di Pintu Masuk Negara. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.